Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu pada kesempatan pagi hari ini. Allah izinkan kita untuk berada di rumahnya yang mulia untuk menggenapkan usaha kita menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah cara talabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu umat yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Mau menjadi mukminah yang hakiki, penuhi syaratnya. Apa karakternya tadi? Mengimani Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak pernah ragu dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh dalam agama ini dengan harta dan jiwa. Ini harus serius, ya. Ustaz, saya nggak bisa banyak, Ustaz cuma geser setengah dari isi tabungan saya, nggak apa-apa. Ustaz, saya nggak bisa banyak, ini cuma ya geser seperempat aja, nggak apa-apa. Saya cuma bisa geser seperlapan, nggak apa-apa. Ustaz, saya cuma bisa memotivasi orang agar menggeser tabungannya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa? Sudah nggak nolong, menggembosi. Ya, itu yang nggak boleh. Sudah nggak nolong, malah membuat ragu orang. Ibu donasi kemana? Aduh, emang sampai? Jangan-jangan dimakan loh Bu sama panitia. Innalillah. Ini mulut namanya mulut lemes. Tahu mulut lemes? Ya. Sudahlah dia tidak berdonasi, sudah tidak memotivasi, malah dia menggembosi. Betul enggak? Dia tidak donasi, dia juga tidak memotivasi, tapi dia menggembosi. Ini hati-hati nih. Model yang begini murakkab dosanya. Dosanya berkali lipat. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik, menghalangi orang untuk berbuat baik. Sudahlah dia tidak bisa berbuat baik, sudah. Jangan halangi orang untuk berbuat baik. Kenapa? Jangan-jangan dengan diamnya Anda untuk tidak menghalangi orang berbuat baik itu adalah kebaikan buat Anda. Tapi pada saat Anda sudah tidak bisa berbuat baik, menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, di situ ketidakbaikan Anda berlipat-lipat. Betul ya? Nah itulah makanya alhamdulillah ada sejumlah cara misalkan agar kita bisa menunjukkan keimanan kita yang hakiki. Apa itu? Bahkan duri atau perkara yang tidak nyaman yang mengganggu di jalan bisa kita singkirkan, itu bukti nyata keimanan kita. Duri Bu, paku, kerikil, beling, ya. Kalau dia mengganggu ketenangan orang dalam menikmati jalanan itu, kita singkirkan, bukti keimanan kita kepada Allah. Duri. Kalau duri saja, kalau kerikil saja, paku dan beling saja kita singkirkan, menunjukkan tentang keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan upaya kita untuk tidak menggelontorkan 1 rupiah pun atau tidak menggeser 1 rupiah pun untuk membantu orang-orang yang membunuhi saudara kita. Betul ya? Itu lebih menunjukkan tentang keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 177, tidaklah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebagai sebuah kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya.
mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam himpitan serta penderitaan, dan orang-orang yang sabar dalam kesusahan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi apa yang Allah katakan ini jelas sekali, bahwa orang-orang beriman itu yang bukan cuma mengimani perkara-perkara gaib, mengimani Allah, mengimani akhirat, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab, mengimani para nabi. Ini semua ya, tetapi di antara ciri orang beriman lainnya adalah gemar berbagi. The power of giving. Kekuatan berbagi, kekuatan memberi. Di barat sana sudah diteliti, Ibu, bahwa saat orang itu memberi, ya, saat orang itu berdonasi, saat orang itu menolong, yang senang dalam asumsi kita kan yang menerima, ya, betul nggak? Jadi ibu pulang nih ditentengin dapat sembako, seneng nggak? Seneng. Pulang ibu turun di sini diajak makan, seneng nggak? Seneng. Sejatinya yang senang bukan satu pihak saja. Karena di dalam tubuh ini ada namanya endorfin, hormon yang diproduksi pada saat seseorang memberi dan berbagi. Pada saat seorang berdonasi dan menolong. Pada saat itu hormon ini diproduksi secara massal oleh tubuh, dan hormon ini menjadikan seorang lebih rileks, hidupnya lebih fresh. Ini yang membuat mereka meyakini akan terjadi panjang umur dalam hidup seseorang yang gemar berbagi. Mereka tidak baca ayat, mereka tidak baca hadis, tapi mereka meriset, ternyata kekuatan berbagi ini berdampak baik kepada pemberinya. Dengan catatan, jangan ngungkit-ngungkit. Dengan catatan, jangan nyebutnya. Dengan catatan jangan apa lagi? Ya, jangan menyakiti perasaan penerima. Ibu udah kasih gamis sama setelannya pas banget lagi, jilbabnya merah. Begitu dipakai terus ibu bilang ini, Masya Allah lebih anggun ya pakai itu. Itu kan yang waktu saya kasih beberapa tahun lalu. Nyes ibu, dia nggak pingsan aja udah alhamdulillah. Ya. Ternyata lebih ini ya, lebih beraura gitu. Bukankah ini yang kemarin saya kasih ya Allah. Ngomongnya di tengah masyarakat ramai, di tengah jamaah yang padat, ngomong kayak gitu. Lebih baik apa Bu? Itu kayak dibunuh pelan-pelan kan ya. Jangan, kata Allah, jangan kau batalkan pemberianmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerimanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kekuatan orang beriman itu bukan cuma menghadap timur dan barat dalam sholat, dalam ibadah. Ya, itu bagian dari itu semua. Tetapi mengimani Allah, malaikat, kitab, nabinya, dan hari akhir. Serta berbagi kepada karib kerabat, berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada orang miskin, berbagi kepada mereka yang terputus di perjalanan, bagi para peminta-minta, memerdekakan budak. Itu juga wujud keimanan seorang mukmin. Wallahu ta'ala alam. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.